materi tentang SDIP atau istilahnya adalah pengolahan sumber daya informasi perkantoran ya. Nah, terus apa sih tujuan dari SDIP ya? Pada dasarnya SDIP itu kita harus paham dulu bahwa dalam sebuah perusahaan atau sebuah organisasi bisnis itu perlu adanya pengolahan data dan informasi atau sering disebut dengan jasa informasi ya. Nah, kalau jasa informasi sendiri pengertiannya adalah area fungsional utama perusahaan yang merupakan unit usahanya bertanggung jawab pada sumber daya informasi. Biasanya yang berperan di sini siapa? Nanti dalam sebuah perusahaan biasanya kalau sudah cukup established ya atau sudah cukup mengenal gitu ya penerapan SITI, biasanya ada bagian yang namanya manajemen information system gitu ya. Biasanya dipimpin oleh Chief Information System, biasanya seperti itu. Nah, jadi yang bertanggung jawab di sini adalah areanya adalah direktur dan CIO ya. Nah, terus yang meliputi apa saja? Tentu meliputi nanti spesialis informasi yang bertanggung jawab di bidang database, di bidang jaringan ya, di bidang pemrograman ya, pembangunan aplikasi, dan nanti mencangkup dalam pengadaan apa saja, pengadaan perangkat keras, pengadaan perangkat lunak ya, terus pengadaan database, jaringan, infrastruktur IT dan sebagainya. Rata-rata perusahaan yang sudah cukup besar ini sangat concern gitu ya, karena apalagi di dampak pandemi ini sebenarnya banyak perusahaan dituntut ke arah situ sebenarnya, karena mau tidak mau perusahaan harus mulai beralih ke pelayanan digital gitu ya. Nah, jadi Anda sebagai orang yang belajar sistem informasi, ini peluang sebenarnya ya, karena nanti setiap perusahaan pasti butuh orang-orang yang paham akan pengolahan data dan informasi gitu ya. Nah, terus modelnya seperti apa gitu ya. Nah, modelnya sistem informasi sumber daya informasi atau informasi sistem atau IRIS atau SDIP gitu ya. Itu dibagi menjadi beberapa subsistem ya. Ada subsistem input, ada subsistem output ya. Nah, jadi subsistem input itu biasanya nanti berhubungan dengan sistem informasi akuntansi. Karena kenapa sistem informasi akuntansi? Karena dalam sebuah perusahaan, apapun perusahaannya, pasti ada yang namanya pencatatan transaksi ya. Jadi jenis perusahaan apapun ya, maupun dia perusahaannya mungkin perusahaan bergerak di bidang IT pun gitu ya, butuh yang namanya pencatatan transaksi gitu ya. Jadi inputnya tentu nanti berhubungan dengan sistem informasi akuntansi yang berhubungan dengan aktivitas transaksi harian. Biasanya seperti itu ya. Terus yang berikutnya adalah ada subsistem riset sumber daya informasi. Ini berhubungan dengan bagaimana sebuah perusahaan mengolah sumber daya informasi itu sendiri, menyebarluaskannya ke bagian-bagian lain atau ke stakeholder yang ada di perusahaan tersebut. Dan yang ketiga adalah subsistem intelijen sumber daya informasi. Nah, ini berhubungan dengan daya saing sebenarnya. Jadi sebuah perusahaan jika menerapkan SITI biasanya adalah untuk menambahkan keunggulan kompetitif. Di mana keunggulan kompetitif ini salah satunya adalah bagaimana perusahaan menangkap lingkungannya, baik dari sisi kompetitor gitu ya, dari sisi persaingan gitu ya, kompetitor dan persaingan, ataupun mungkin dari sisi governance ya, dari lingkungan pemerintahan yang ada yang menaungi perusahaan tersebut gitu ya. Mungkin juga dari sisi customer gitu ya. Mungkin juga dari sisi supplier. Nah, biasanya sistem intelijen sumber daya informasi ini berhubungan dengan BI ya, business intelligence ya. BI ini tujuannya adalah untuk menganalisis apakah proses bisnis atau yang dikerjakan atau yang dijalankan perusahaan ini masih relevan atau tidak gitu ya, dengan tujuan agar bisa bertahan gitu ya, bertahan dengan era persaingan, biasanya seperti itu.
Nah, terus outputnya apa? Nah, outputnya ada subsistem perangkat keras ya. Ini banyak tipenya ya, mohon maaf ya. Ada subsistem perangkat lunak ya. Ada subsistem sumber daya manusia. Jadi subsistem perangkat keras ini tentu outputnya kita si jasa informasi ini harus menentukan hardware apa saja yang dibutuhkan ya di dalam sebuah perusahaan. Yang kedua juga harus menentukan kebutuhan software-nya seperti apa. Yang ketiga menentukan juga sumber daya manusianya ya, baik itu dari sisi pengguna, dari sisi pengembang gitu ya, dari sisi mungkin maintenance gitu ya. Terus menentukan juga ada yang namanya subsistem sumber data dan informasinya itu sendiri, dan yang terakhir adalah sumber daya terintegrasi dengan tujuan perusahaan ini kan biasanya dari waktu ke waktu berkembang, sedangkan teknologi juga ikut berkembang gitu ya. Kadang ada sistem-sistem yang sifatnya usang dan misalkan datanya masih dibutuhkan. Oleh karena itu agar terhindar dari couple system atau istilahnya legacy system gitu ya, sistem lama gitu ya, yang ingin bisa terintegrasi, maka dibutuhkan satu pengelolaan mengenai information integration biasanya, atau EAI istilahnya seperti itu. Nah, sebagian besar pemakai ARIS ini adalah CIO dan para manajer jasa informasi lainnya ya. Jadi yang bertanggung jawab itu adalah CIO. Biasanya seperti itu dalam sebuah perusahaan, karena CIO ini yang memegang peranan strategik yang berhubungan dengan pengelolaan data dan informasi. Nah, jadi modelnya kurang lebih seperti ini, ada input ya, ada juga output gitu ya. Nah, kalau dimodelkan nanti digambarkan gitu ya. Ini nanti penjelasannya ya, nanti Anda bisa baca ya. Kalau digambarkan nanti seperti ini gitu ya. Jadi ada subsistem input itu yang berhubungan dengan sistem informasi manajemen, sistem informasi akuntansi gitu ya, sistem informasi perkantoran, itu nanti bisa digabung lah ya gitu ya. Bisa digabung dalam yang namanya sistem informasi manajemen lah gitu ya. Itu nanti masuk ke database, diproses database dengan qualifying gitu ya. Terus di situ juga ada subsistem riset sumber daya informasi. Itu biasanya untuk kalau Anda lihat panahnya ya, ini semuanya berhubungan dengan subsistem intelijen maupun subsistem riset, itu berhubungan dengan data transaksi. Karena memang di dua subsistem ini fungsinya adalah tadi untuk menentukan entah itu tren, entah itu apa ya, data pendukung, entah itu data assumption ya, dengan tujuan nanti si perusahaan bisa mengambil kebijakan, mengambil strategi terbaiknya untuk tetap bertahan atau bersaing di bidangnya gitu ya. Maka data-data itu diperoleh dari sistem informasi, dari data-data transaksi biasanya. Nah, bentuknya seperti apa nanti tadi, selain bisnis analisis gitu ya, bisnis intelligence bisa saja nanti bisa bentuknya CRM ya, customer relationship management, atau supply chain management, atau bentuknya bisa saja nanti riset market dan sebagainya. Jadi banyak hal lah gitu ya. Bahkan sebenarnya IaaS itu sendiri adalah subsistem riset sumber daya informasi ya. Jadi ini yang kemarin kita pelajari sebelumnya itu merupakan bagian dari subsistem riset sumber daya informasi. Karena pada akhirnya data yang ada digunakan sebelumnya kan merupakan kompilasi gitu ya. Kompilasi data yang diperoleh dari data harian. Nah, kemudian data-data tersebut nanti diproses di database, entah nanti pakai OLAP gitu ya, entah nanti bisa saja pakai data warehouse atau data mining gitu. Sehingga nanti menghasilkan satu informasi yang berguna, itu, dan akhirnya nanti keluar outputnya berupa subsistem ini gitu ya. Yang kemudian subsistem ini akan disampaikan ke penggunanya gitu ya, jadi ke stakeholder yang berhubungan gitu ya. Nah, jadi ini subsistem output ini memang sebenarnya bisa saja nanti berbeda di setiap perusahaan. Bisa saja makin kompleksitas perusahaannya lebih besar gitu ya. Tentu nanti ada subsistem yang lain yang mendukung gitu ya. Jadi tidak modelnya tidak kaku seperti ini gitu ya. Tapi nanti disesuaikan juga dengan organisasi atau perusahaan itu sendiri, pada dasarnya seperti itu. Nah, terus
Kalau kita sudah tahu modelnya, tentu kita juga harus tahu struktur fungsional jasa informasi itu seperti apa. Kalau saya gambarkan nanti kurang lebih seperti ini, gitu ya. Jadi pemimpinnya itu atau yang bertanggung jawab atas strategiknya adalah CIO, atau istilahnya adalah Chief Information Officer, gitu ya. Nah, terus nanti di bawah CIO ini nanti berhubungan dengan ada sistem analis, ya, ada network spesialis, ada database administrator, operation personal, nanti sistem analis membawahi program dan seterusnya. Perusahaan yang baik sebenarnya harus memisah-misahkan, ya. Jadi ini jarang sekali sebenarnya perusahaan memisahkan seperti ini. Biasanya yang ada di Indonesia, ya, kalau di negara lain rasanya sudah lebih apa ya, yang saya tahu gitu, pernah saya baca di satu artikel yang dikeluarkan oleh Accenture, ya, salah satu konsultan IT besar yang internasional, itu sudah sangat, bahwa negara-negara maju itu sudah sangat mengenal pembagian tugas di bidang IT, gitu ya. Jadi ya misalkan Anda sebagai analis sistem, memang tugas Anda hanya analis sistem, gitu ya. Bagaimana mengcapture proses bisnis menjadi desain, gitu ya. Atau Anda berperan sebagai programmer, ya Anda memang hanya khusus untuk coding, gitu ya. Nah, tapi kalau di Indonesia atau di perusahaan-perusahaan umumnya yang ada di Indonesia, biasanya struktur organisasi fungsional jadi ini rangkap jabatan. Itu yang terjadi di Indonesia. Yang paling sederhana mungkin di kampus kita gitu. Kalau Anda perhatikan di SIM di kampus kita juga itu rangkap jabatan, gitu ya. Koordinator SIM itu biasanya mengerjakan juga programming, gitu ya. Mengerjakan juga analis sistem. Bahkan mikirin juga database-nya seperti apa, gitu ya. Hal seperti ini sebenarnya tidak efektif karena seharusnya setiap part itu ya dikelola oleh orang yang ahli di bidangnya, gitu ya. Karena untuk menghasilkan informasi menghasilkan IT IS yang baik, tentu harus membagi tugas-tugas pada orang yang tepat, gitu ya. Terus yang kedua, seorang lulusan IT, gitu ya, lulusan IT itu kan tidak harus mesti serba bisa, gitu ya. Tapi kita harus ekspor di satu bagian tertentu saja, gitu ya. Yaitu kalau harus serba bisa ya muntah, gitu ya. Masa programming harus jago gitu, database harus jago gitu ya, network juga harus jago, wah itu muntah gitu ya. Tapi cukup dia ahli di salah satu bidang saja. Yang jago di programming ya programming saja kan. Tapi sayangnya kultur di Indonesia masih seperti itu ya. Banyak perusahaan yang menganggap orang lulusan IT itu serba bisa, biasanya seperti itu ya. Jadi harus serba bisa gitu ya, programmingnya harus bisa, analisnya harus bisa, terus harus bisa jaringan juga, padahal nggak seperti itu harusnya ya. Harusnya punya keahliannya sendiri-sendiri gitu. Makanya biasanya perusahaan yang butuh sudah mengenal pembagian tugas itu biasanya minta orang-orang spesialis IT-nya itu bersertifikasi, dengan tujuan bahwa orang yang bersertifikasi biasanya memiliki keahlian, diakui lah keahliannya gitu ya, di bidang itu gitu ya. Nah, ini dari struktur organisasi seperti ini. Ini secara idealnya seperti ini. Walaupun kalau Anda nanti mungkin masuk ke perusahaan setelah Anda nanti lulus, mungkin saja nanti bisa berbeda gitu ya. Mungkin saja nanti bisa jadi rangkap jabatan. Nah, terus berikutnya apa sih tanggung jawab CIO? Ya, yang pertama adalah satu, menjadi seorang eksekutif tingkat puncak. Jadi dia mengatur betul strategic plan dari IS IT yang diterapkan di perusahaan. Dan dia juga berperan dalam steering committee atau dewan pembina. Harus dilibatkan dalam dewan pembina karena nanti perusahaan tentu berharap bahwa dengan adanya ITIS ini satu leverage gitu ya, satu daya ungkit agar perusahaan bisa bersaing. Sedangkan perancangan strategis IT tentu datang dari CIO-nya gitu ya. Karena biasanya orang-orang di bidang di level steering committee ini kan orang-orang di bidang manajemen gitu ya. Kurang terlalu paham gitu ya mengenai strategik IT-nya seperti apa.
Terus yang kedua adalah berkontribusi pada perencanaan strategis perusahaan. Nah, perencanaan strategis ini rasanya Anda sudah pernah pelajari mungkin ya, bahwa di perencanaan strategis ini dia urusannya adalah mengembangkan blueprint dari perusahaan itu. Bagaimana blueprint ini sejalan dengan strategic bisnis perusahaan. Jadi mau tidak mau, CIO ini berkontribusi besar gitu ya dalam penerapan IT di perusahaan itu. Terus yang berikutnya juga sebagai sumber komplement utama dalam satu mencapai memelihara kualitas informasi. Jadi dia yang punya tanggung jawab memastikan bahwa informasi yang digunakan oleh stakeholder dalam perusahaan itu akurat gitu ya, akurat, tidak misleading gitu dan sebagainya. Terus yang kedua juga memastikan bahwa IT itu aman ya, yang digunakan di perusahaan itu aman, tidak mudah diretas, tidak mudah disusupi dan sebagainya. Bahkan dia juga harus memikirkan bagaimana keadaan-keadaan yang kita terduga. Misalkan ada hacking gitu ya, ada cracking atau ada terjadinya crash gitu ya, ada terjadinya bencana misalkan dan sebagainya lah. Terus yang terakhir juga memastikan bahwa biaya sumber daya informasi ini tetap terkendali ya, karena menerapkan IT itu butuh biaya investasi yang besar ya. Bahkan kalau tidak dikendalikan kadang ada kasus perusahaan over budgeting gitu ya. Jadi dia mengembangkan SITI ternyata ternyata profit yang dihasilkan atau leverage yang dihasilkan dari penerapan IT itu tidak signifikan gitu ya, tidak mengungkit sampai 50% keuntungan gitu ya, biasanya seperti itu. Bahkan kalau yang saya perhatikan kemarin di apa yang namanya di perusahaan-perusahaan yang sudah IPO gitu, yang sudah terbuka gitu ya, ada beberapa kasus yang sedang mengembangkan IT ternyata malah merugi gitu ya. Nah seperti jadi CIO ini berperan penting dalam memastikan bahwa sumber daya informasi baik dalam sisi pengadaan hardware, software maupun brandware-nya itu tidak over gitu ya, tidak over budget gitu ya, atau bisa dikendalikan gitu ya, masih logis atau masih masuk akal untuk diimplementasikan, kurang lebih seperti itu. Nah terus strategi CIO sendiri seperti apa? Nah kalau misalkan Anda nanti jadi CIO gitu ya dalam sebuah perusahaan, CIO yang baik tentu harus menerapkan beberapa hal ini gitu ya. Yang pertama adalah melakukan manajemen kualitas, atau biasanya istilah umumnya adalah SQA gitu ya, software quality assurance ya. Nah, di mana kita sebagai pengembang biasanya atau sebagai jasa informasi ingin memastikan bahwa software yang kita bangun, software yang kita gunakan itu memiliki kapabilitas atau memiliki kehandalan yang baik gitu ya. Nah, terus yang berikutnya adalah harus punya ikatan user yang kuat ya. Maksudnya ya CIO harus proaktif gitu ya, berkomunikasi dengan pengguna-pengguna dari IT itu sendiri gitu ya. Terus yang keempat adalah menyusun staf jasa informasi yang kompeten ya, dan dalam teknologi dan metodologi yang canggih gitu ya. Nah biasanya staf IT agar diperoleh yang kompeten, maka biasanya yang diminta adalah satu experience ya, pengalaman bekerjanya gitu ya di bidangnya gitu ya, lama pengalaman bekerja di bidangnya. Yang kedua biasanya sertifikasi gitu ya. Banyak perusahaan-perusahaan yang sekarang yang saya lihat lowongannya itu salah satunya butuh sertifikasi gitu ya. Entah di bidang software gitu ya, entah di bidang jaringan gitu ya, entah di bidang database, rata-rata diminta sekarang gitu ya. Apalagi kalau misalkan Anda sudah punya beberapa sertifikasi, terus tidak hanya punya sertifikasinya saja, tapi memang Anda menguasai gitu ya,
itu sangat memiliki nilai jual yang tinggi, gitu ya. Terus yang berikutnya adalah membangun suatu situasi sumber daya manusia. Nah, maksudnya di sini adalah sumber daya manusia di sini adalah IT spesialisnya. Jadi bagaimana si CIO ini melakukan apa namanya ya, bisa menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi dia harus melakukan apa ya, placement ya, placement orang pada bidangnya yang tepat, gitu ya. Biasanya seperti itu. Nah, terus bagaimana melakukan manajemen kualitas ya? Satu adalah bahwa kualitas itu didefinisikan dari kebutuhan pengguna ya, pelanggan. Jadi si CIO ini harus melakukan apa ya, melakukan interaksi dengan user dengan tujuan dia bisa memperoleh kebutuhan-kebutuhan atau kebutuhan-kebutuhan apa saja yang dibutuhkan pelanggan agar aktivitas bisnis itu bisa dikerjakan secara optimal dengan alat bantu IT itu sendiri. Terus yang kedua adalah kualitas dicapai oleh pihak manajemen ya. Jadi dalam pengembangan manajemen kualitas ini tentu harus melibatkan steering committee dari manajemen dari berbagai level ya, dari middle, low sampai dengan top, dengan tujuan agar ya tadi ya tingkat leverage dari strategic IT-nya apa namanya, masuk akal gitu ya. Jadi tidak lebih besar biaya daripada fungsional IT itu sendiri. Terus yang ketiga adalah kualitas adalah tanggung jawab seluruh elemen perusahaan. Ya, jadi semua stakeholder ini harus dilibatkan ya, dengan tujuan agar memperoleh kualitas apa namanya, kualitas informasi yang optimal, gitu ya. Nah, terus bagaimana cara mencapai manajemen kualitas itu sendiri ya? Kurang lebih seperti ini ya. Perhatikan ini tahapannya ya, runtunannya gitu ya. Jadi Anda pertama harus mengidentifikasi dulu penggunanya siapa dari informasi sistem yang akan dibangun. Yang berikutnya adalah mendefinisikan kebutuhan ya, kebutuhan dari usernya, menetapkan metrik kualitas ya. Metrik kualitas itu nanti biasanya bagan berbentuk apa namanya, berbentuk assessment tool, biasanya istilahnya seperti itu. Mungkin Anda pernah belajar di audit lah ya. Itu biasanya nanti akan dinilai menggunakan skala Likert gitu ya, dari 1 sampai sekian gitu ya. Terus nanti diukur gitu ya, sudah measurable-nya sudah apa, sudah run well gitu ya, atau masih perlu improvement atau masih kurang dan sebagainya gitu ya. Itu biasanya metriknya seperti itu. Terus yang keempat, menentukan strategi kualitasnya ya. Ini berhubungan dengan tadi ya, hasil pengukuran itu nanti ketemu gap-nya antara yang diinginkan dengan yang setelah diukur, sehingga nanti setelah ketemu gap itu nanti ya harus ditentukan kira-kira strategi apa yang harus dilakukan gitu ya, entah dikembangkan dari sisi softwarenya atau dirubah, di-upgrade softwarenya, atau mungkin perlu ada pengadaan hardware misalkan, atau perlu dirubah model jaringan komunikasinya dan sebagainya. Dan yang berikutnya adalah step kelimanya, menerapkan program kualitas. Itu mengimplementasikan dari strategi tadi, gitu ya. Dan yang terakhir adalah melakukan controlling terhadap penerapan strategi IT tadi ya. Nah, jadi umumnya untuk manajemen kualitas itu salah satu toolsnya tadi ya, COBIT gitu ya. Selain COBIT itu apa ya, ISO, biasanya ada ISO 27.000 ya untuk keamanan jaringan ya, ada ISO 33.000 ya, itu macam-macam lah gitu ya. Jadi mana yang digunakan itu tergantung nanti dari CIO-nya. Tapi intinya secara garis besar langkah-langkahnya seperti ini gitu ya. Jadi karena pada setiap pengukuran baik maupun menggunakan metode metode ISO maupun menggunakan metode menggunakan metode COBIT, itu rata-rata menggunakan yang namanya metrik kualitas ya. Hanya yang membedakan bagaimana cara menilainya saja gitu ya.
Jadi kalau disimpulkan runtunannya seperti ini, ya. Terus, nah ini untuk pembahasannya ya, nanti Anda bisa baca ya penjelasannya ya. Saya masuk ke, nah ini keamanan sistem informasi ini saya singgung lagi karena memang dari yang namanya pengolahan sumber daya informasi ya tidak terlepas dari satu bagaimana menjaga kualitas sistem informasi itu sendiri ya. Sorry, ini dulu ya, saya tarik dulu. Maksudnya, satu kita harus menentukan dulu orang-orang yang terlibatnya ya, yaitu adalah jasa informasinya, tadi ya, spesialis informasi, CIO dan sebagainya. Yang kedua adalah bagaimana menjaga kualitas dari sistem informasi itu sendiri. Yang ketiga adalah menentukan keamanan sistem informasi seperti apa. Karena salah satu kualitas informasi yang baik tentu dari sisi keamanannya ya. Nah ini saya cuma review saja karena sudah saya bahas di sesi sebelumnya ya. Jadi tujuan keamanan itu salah satunya ada kerahasiaan, ketersediaan, maupun integriti gitu ya. Ancaman keamanan itu bisa berupa pengumpulkan tidak sah ya, terus penggunaan autentifikasi, authentication ya, penghancuran ya, ada juga pemodifikasian atau perangkat lunak yang rusak. Nah, untuk pengendaliannya dengan identifikasi pemakai, itu autentifikasi ya, pembuktian keaslian pemakai ini biasanya dengan autentifikasinya berupa token dan sebagainya. Dan terakhir adalah otorisasi pengguna atau pemakai. Ini sudah saya bahas ya di sesi sebelumnya, nanti Anda bisa lihat di slide presentasi saya. Nah, berikutnya juga yang harus dipikirkan dari sisi pengolahan sumber daya informasi adalah contingency planning-nya. Jadi ketika terjadi satu bencana, satu musibah, baik musibahnya datang dari intern maupun ekstern, itu dalam hal ini misalkan cross major gitu ya. Cross major itu misalkan bisa bencana alam, entah itu gempa gitu ya, sehingga servernya hancur gitu ya, atau kebakaran gitu, konsleting listrik dan sebagainya. Itu yang eksternal, ataupun juga kontingensinya berhubungan dengan intern, misalkan intern dari pihak-pihak pengguna ya, kecerobohan gitu ya, kelalaian gitu ya, dan sebagainya. Atau interupsi dari di luar sistem gitu ya, itu dari cracking, hacking, dan sebagainya. Nah, yang perlu dilakukan pendekatannya ada 3 hal. Ada emergency plan, ya, ada backup plan, dan yang terakhir adalah dokumentasi vital. Ya. Nah, jadi kalau emergency plan itu jadi kita kalau terjadi terjadi hal-hal yang tidak diduga, maka apa yang perlu dilakukan? Gitu ya. Apa saja yang perlu dilakukan? Bagaimana bagaimana aktivitas apa saja yang bisa dilakukan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan tersebut. Itu yang berhubungan dengan emergency plan. Ya. Nah, sedangkan backup plan ini berhubungan dengan jika emergency plan itu tidak berjalan, gitu ya, maka apa yang bisa dilakukan? Ya, salah satunya adalah mitigasi, gitu ya. Atau ini sifatnya lebih ke kalau emergency plan itu ketika terjadi masalah baru dikerjakan, gitu ya. Nah, kalau yang backup plan ini sifatnya sebelum terjadi masalah gitu ya. Jadi preventif lah sifatnya gitu ya. Jadi kita harus mikirin juga. Jadi kalau misalkan kita sudah punya punya matriks atau punya indikator-indikator apabila terjadi satu masalah apa saja yang dilakukan, harus dipikirkan juga antisipasinya apa ketika solusi yang sudah dibuat itu tidak berjalan, gitu ya. Itu yang berhubungan dengan backup plan. Nah, biasanya salah satu solusinya adalah tadi ya, diversity itu pembagian, gitu ya. Jadi bagaimana caranya si informasi ini disebar, gitu ya, tidak hanya disimpan di satu tempat. Jadi ketika nanti salah satu servernya rusak gitu ya, masih punya backup server.
Atau bisa jadi juga menggunakan layer-layer OS yang berbeda gitu ya, agar tingkat keamanan jadi jauh lebih tinggi gitu ya. Terus bisa saja juga menempatkan jaringan cadangan misalkan. Atau yang paling simpel misalkan menggunakan power safety lah misalkan ya, ketika nanti mati listrik nanti dia otomatis. Maaf ya ininya tadi putus. Jadi silakan dijoin lagi, kasih tahu teman-temannya ya. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Tadi sampai dengan backup plan ya. Jadi ya tadi ya, jadi kalau rencana darurat itu adalah tindakan-tindakan apa saja ya yang perlu dilakukan ketika terjadi hal-hal yang tidak terduga ya. Biasanya nanti bisa berupa SOP-nya gitu ya, bisa berupa metrik, bukan metrik lah, bisa berupa dokumentasi tertulis ya uh, dari tindakan dari step by stepnya gitu ya juklaknya lah gitu ya istilahnya ya. Nah kalau misalkan tadi backup plan itu adalah dari sisi preventifnya ya, apa saja yang perlu dilakukan jika emergency plan yang diterapkan tidak berjalan gitu ya. Nah biasanya agar hal itu tadi contohnya ya, salah satunya adalah diversity, ada mobility, ada kombinasi redundant dan sebagainya. Biasanya nanti di yang tadi seperti saya bilang gitu ya, jadi misalkan dibikin backup database di tempat yang lain, atau bisa juga ada yang namanya power save ya, power ini alternatif gitu ya. Ada juga misalkan mungkin jaringan cadangan gitu ya. Jadi ketika nanti jaringan bermasalah di sistem informasi yang kita bangun punya alternatif jaringan yang bisa diakses gitu ya. Terus mungkin pakai bukan oscillate ya, pakai layer OS yang berbeda gitu ya, agar tingkat keamanan jauh lebih tinggi gitu. Yang bisa macam-macam lah gitu ya. Tapi yang jelas ini biasanya ditawarkan dengan tujuan untuk antisipasi gitu ya, antisipasi ketika nanti masalah muncul, setidaknya tidak langsung berantakan gitu ya. Jadi difikirkan di awal seperti itu. Nah, terus yang berikutnya adalah rencana catatan-catatan vital ya, atau biasanya ini dokumentasi dari catatan atau transmisi elektronik yang vital. Ya, biasanya disebut dengan database shadowing ya, remote journaling, auto electronic vaulting. Nah, ini fungsinya adalah untuk merekam aktivitas-aktivitas yang sifatnya urgensinya tinggi gitu ya, penting gitu ya. Biasanya yang menerapkan seperti ini adalah yang berhubungan dengan data keuangan ya, berhubungan dengan rahasia perusahaan gitu ya. Tapi untuk hal-hal yang tidak seurgensi itu sih biasanya nggak gitu ya, karena ini harus dilakukan secara berkala gitu ya. Jadi ya menambah pekerjaan sebenarnya. Tapi kalau untuk hal-hal yang seperti tadi ya, yang berhubungan dengan data keuangan, rahasia perusahaan, atau mungkin hal-hal yang lain yang sangat penting gitu ya, itu perlu dilakukan ini gitu ya, agar semuanya bisa ketika nanti ada permasalahan yang muncul bisa di tracing gitu ya,
atau setidaknya punya catatan catatan atau dokumentasi lengkapnya lah gitu ya, yang bisa nanti dilihat lagi gitu ya. Nah, itu tahapan atau pendekatan terbaik ketika terjadi eh, hal-hal yang tidak diduga gitu ya, atau istilahnya adalah contingency planning gitu ya. Terus, nah yang terakhir, yang berikutnya adalah strategi pengurangan biaya manajemen ya. Jadi manajemen informasi ya. Jadi ada 3 pendekatan ya, ada pendekatan konsolidasi, ya, ada pendekatan downsizing, ada pendekatan outsourcing. Nah, pendekatan yang pertama ada konsolidasi dulu, merupakan strategi yang paling mudah ya. Strategi ini diikuti dengan mengurangi jumlah sumber daya informasi yang terpisah. Nah, tadi saya sarankan bahwa di dalam backup plan itu salah satunya pemisahan gitu ya. Cuman akibatnya tentu akan menambah biaya kan. Jadi kalau ingin lebih hemat memang semuanya terpusat gitu ya. Jadi tidak perlu adanya pengadaan sumber daya yang lebih ya. Tapi kalau terpusat juga ada kelemahannya gitu ya. Kelemahannya adalah tadi ketika semuanya disimpan di tempat yang sama, terus itu mengalami kerusakan ataupun diserang dan sebagainya, ya sudah gitu ya. Kalau berhasil dirusakkan ya udah rusak gitu ya. Kita nggak punya cadangannya gitu ya. Tapi kalaupun dari keuntungan yang lainnya, tapi sisi dari keuntungan tadi, satu, selain biaya rendah ya, karena terpusat tadi, jadi tidak perlu sumber daya alat yang nambah gitu ya, atau pengelolaan yang nambah gitu ya. Salah satunya tadi ya, jadi pengelolaannya jadi terpusat, jadi lebih fokus gitu ya. Jadi bisa meningkatkan keamanan yang lebih tinggi gitu ya. Akan jauh lebih mudah mengamankan satu tempat dibandingkan banyak tempat kan, sebenarnya seperti itu. Tapi tadi ya karena terpusat tadi, ketika itu rusak ya udah kita nggak punya itu ya. Jadi ada istilahnya ada kolak belakangnya gitu ya. Ada kalau kita pengen aman ya punya cadangannya, tapi kalau punya cadangan, satu, biayanya bengkak gitu ya. Itu tinggal dipilih kira-kira mana yang lebih baik gitu ya. Kalau sekiranya data atau informasi yang dikelolanya bernilai tinggi gitu ya, bernilai tinggi dalam artiannya harus sangat aman dan tidak boleh sampai hilang gitu ya, mau nggak mau harus dilakukan pencadangan, backup plan. Tapi kalau misalkan masih memungkinkan untuk di satu tempat ya lebih baik di satu tempat, karena itu jauh lebih murah. Terus yang berikutnya adalah sejumlah konsep pemusatan sumber daya yang besar dapat beroperasi lebih efisien ya tadi ya. Jadi mengamankan satu tempat itu jauh lebih mudah daripada mengamankan banyak tempat gitu ya. Nah, terus yang berikutnya adalah strategi downsizing ya. Strategi downsizing ini adalah bisa merubah perangkat keras yang besar-besar menjadi yang lebih kecil ya. Biasanya yang tadi ya, misalkan dulu mungkin perusahaan-perusahaan kalau pengen bikin server ya harus investasi servernya mungkin mahal karena harus menggunakan komputer mainframe yang besar misalkan. Nah, mungkin bisa di downsizing ke mini komputer. Atau mungkin bisa menggunakan cloud kalau sekarang gitu ya. Nah, jadi merubah platform yang tadinya platform yang besar, yang harganya lebih mahal, ke platform yang kecil ya, yang jauh lebih murah gitu ya. Terus keuntungannya satu ya, pengurangan biaya ya, sistem jadi lebih ramah, produktivitas pemakaian meningkat. Risikonya tentu ya yang tadi kita menggunakan mainframe yang tingkat keamanannya tinggi ya, dirubah ke misalkan ke PC saja atau ke mini komputer, tentu kurangnya tingkat keamanannya. Itu plus minusnya lah ya. Dan yang ketiga adalah strategi outsourcing ya, yaitu mengontak pihak keluar atau pihak ketiga gitu ya untuk melakukan
pengelolaan manajemen informasinya. Keuntungannya tentu eh, keuntungannya satu, manajemen bisa lebih kurus ke yang lain, ya, adanya pengurangan biaya, ya, perhitungan biaya masa depan yang lebih akurat. Jadi maksudnya ya perusahaan tidak perlu investasi pengadaan barang, tidak perlu pengadaan infrastruktur IT kan gitu ya. Itu diserahkan ke pihak ketiga, karena kalau perusahaan menginvestasikan pengadaan tadi infrastruktur IT, ya satu, biayanya pertama ketika belinya ada muncul gitu ya. Yang kedua juga biaya biaya pemeliharaan gitu ya. Jadi double gitu ya, perusahaan harus mengeluarkan biayanya double. Beda dengan kita mengoutsourcingkan ke pihak ketiga. Maka biaya pengadaan kita cukup bayar jasanya saja gitu ya. Untuk pemeliharaan nanti urusannya ada pihak ketiga. Ya, itu keuntungannya. Yang kerugiannya apa? Kerugiannya karena bergantung pada organisasi yang lain, kadang tidak responsif gitu ya. Terus perusahaan juga tidak berkembang dari sisi, kadang ya tadi kemampuan komputasinya tidak berkembang perusahaan tersebut karena semuanya menyerahkan ke pihak ketiga. Jadi IT atau IS yang di perusahaan itu tidak berkembang ya, tidak melakukan improvement gitu ya, tidak melakukan apa namanya ya, entah improvement, entah assessment dan sebagainya lah, bentuk-bentuk feedback terhadap sistem informasi yang berjalan gitu ya, karena semuanya diserahkan ke pihak ketiga. Nah biasanya malah mana sih strategi yang banyak dipilih gitu ya di sekarang gitu ya di banyak perusahaan gitu ya. Nah biasanya yang banyak dipilih adalah yang sekarang ini ada di outsourcing gitu ya. Ini ditunjukkan dengan banyaknya munculnya layanan-layanan infrastruktur IT ya. Contohnya apa? Contohnya Amazon RDS misalkan, atau apa? Kalau Microsoft Azure ya, atau dari Oracle gitu ya, dari SAP dan sebagainya ya. Jadi sekarang ini banyak muncul layanan-layanan pihak ketiga yang mampu memberikan pelayanan dalam sisi infrastruktur IT secara keseluruhan. Jadi sekarang perusahaan-perusahaan ya tidak perlu pusing-pusing gitu ya, pusing-pusing bikin atau membangun IT dari nol gitu ya. Tidak perlu gitu. Jadi cukup minta pihak ketiga untuk dikembangkan. Nah itu biasanya jadi hari ini yang banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan ada yang ini. Ya, yang di outsourcingkan karena jauh lebih ya tadi ya, perusahaan bisa lebih mikirin bisnisnya dibanding harus mikirin IT-nya gitu kan. Cukup IT-nya kasih ke pihak ketiga sajalah gitu ya. Jadi lebih mikirin bisnisnya. Oke, itu ya materinya. Ada pertanyaan dulu, silakan. Saya simpulkan dulu mungkin ya sebelum kita buka pertanyaan ya. Jadi pada dasarnya pengelolaan sumber daya itu dibagi jadi beberapa step ya. Yang pertama adalah satu, kita harus nentuin dulu orang-orang yang terlibatnya gitu ya. Itu yang berhubungan dengan jasa pengelolaan sumber daya informasi ya, siapa saja yang terlibatnya, mana yang berperan sebagai mana yang berperan sebagai IT spesialisnya. Sebuah perusahaan yang baik dalam pengelolaan sumber daya informasi seharusnya membagi-bagi tugas ya, tidak dirangkap jabatan gitu ya. Jadi untuk programming, untuk yang database administrator gitu ya, untuk yang network spesialis dan sebagainya. Terus dari sisi berikutnya adalah si perusahaan juga harus memikirkan bagaimana melakukan manajemen kualitas terhadap sistem informasi yang ada ya, yaitu dengan cara apa? Dengan cara mengukurnya ya. Mengukurnya menggunakan apa? Dengan menggunakan metrik-metrik tertentu ya. Pendekatannya bisa saja nanti pendekatan dari pakai ISO ataupun bisa menggunakan pendekatan dari ISAKA atau COBIT gitu ya. Nah, tujuan dari asesmen ini adalah bahwa
kita mengukur apakah sistem informasi yang diterapkan itu sudah sejalan dengan bisnis strateginya atau belum. Yang kedua, apakah investasi yang dikeluarkan itu masih masuk akal atau tidak, ya. Yang ketiga, apakah ekspektasi terhadap sistem informasi yang diterapkan itu sudah sesuai harapan atau tidak. Karena biasanya ketika sudah di assessment itu akan muncul gap kan itu ya. Di mana gap inilah yang nanti yang sebagai dasar untuk menetapkan solusi atau strategi perbaikan, misalnya seperti itu. Kemudian strategi dan solusi itu diimplementasikan, dan terakhir adalah dikontrol, memastikan bahwa implementasi berjalan dengan baik. Nah, dari sisi manajemen kualitas nanti berhubungan dengan dari sisi keamanannya, gitu ya. Kita harus memastikan tindakan-tindakan apa saja yang bisa menjadi titik rentan dari sistem informasi yang kita punya, gitu ya. Terus apa saja yang perlu dilakukan? Tentu nanti ada yang namanya autentifikasi user, autentifikasi, dan yang terakhir otorisasi. Nah, yang berikutnya adalah yang namanya contingency plan. Ya, contingency plan itu adalah menentukan tindakan-tindakan apa ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Tujuannya adalah untuk antisipasi. Nah, antisipasinya dibagi dua. Ada antisipasi setelah terjadi apa yang tidak diinginkannya, dan ada juga antisipasi apabila yang kita kerjakan itu tidak berjalan. Jadi ada dua level lah. Kemudian nanti semua itu akan dicatat, didokumentasikan. Dan yang terakhir tentu dari sisi biaya, ya. Karena ketika mengolah data sumber daya informasi itu tidak murah, maka harus dipikirkan juga bagaimana strategi pengurangan biaya tersebut. Biasanya yang paling gampang yang tadi ya, jadi ya outsourcing tadi itu paling simpel sebenarnya. Kalau menurut saya, kalau di sini kan paling mudah dicapai adalah konsolidasi. Kalau menurut saya sih, kalau mudah dicapainya iya konsolidasi, tapi ketika mudah diimplementasikan itu outsourcing lebih mudah diimplementasikan, gitu ya. Dan banyak perusahaan sekarang memilih itu, gitu ya. Atau juga bisa saja nanti perusahaan menerapkan sendiri agar biayanya lebih mudah ya, mengikuti perkembangan zaman. Karena makin ke sini teknologi makin canggih, perangkatnya, infrastrukturnya makin murah kan sebenarnya, gitu ya. Nah, bisa diupdate terus gitu ya. Atau mungkin bisa diintegrasikan. Jadi biar legacy system gitu ya, sistem-sistem yang sudah lama tetap terintegrasi dengan sistem-sistem yang baru gitu. Nah, itu tahapan-tahapan dari, bukan tahapan lah, apa saja yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan sumber daya informasi dalam sebuah perusahaan. Oke, itu ya kesimpulannya. Silakan ada pertanyaan dulu mungkin.